kali ini memang Pak JK itu salah. Gitu. Saya selalu mengatakan bahwa saya nggak yakin Anies itu bisa maju. Anies nggak bunyi lah gitu. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Mantan petinggi Nasdem belak-belakan masih berambisi jadi kingmaker di Pilpres 2024 buat Anies Baswedan. Yusuf Kala sudah salah langkah, terpantau elektabilitas kian jeblok, mending istirahat aja. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau dia sudah memutuskan sesuatu, dia itu berpegang teguh pada satu keputusan itu gitu loh. Mantan kader sekaligus anggota elit Partai Nasdem Zulfan Lindan mengatakan Yusuf Kala atau JK sudah salah strategi dengan memutuskan berpihak pada Anies. Diketahui sebelumnya Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 itu memang kerap melontarkan pernyataan yang berpihak pada Anies. Setelah berhasil menjadi wakil dari dua presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Joko Widodo alias Jokowi. Kemudian menurut Zulfan, sekarang JK melihat dengan peluang lagi bahwa menurut dia, kali ini peluang Anies besar untuk menang di dalam Pilpres 2024. Tapi menurutnya kali ini JK salah langkah, karena mungkin perhitungannya kurang matang. Zulfan pun juga mengatakan, hubungan JK dengan Surya Paloh sebenarnya memiliki konflik juga, tak selamanya akur. Jadi kalau kita lihat, memang mungkin persoalan Anies ini pasti ada pembicaraan antara JK dengan Surya Paloh dan SBY juga. Meskipun Yusuf Kala mantan kader Golkar, tapi Golkar tidak mendukung Anies. Jadi benar prediksi Zulfan Lindan bahwa keputusan JK itu salah. Melihat hal ini, Zulfan Lindan pun menyarankan JK untuk beristirahat dan tak ikut wira-wiri urusan Pilpres 2024. Meskipun JK masih berambisi menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan. Melihat ini tentunya Zulfan Lindan pun menyarankan JK untuk beristirahat dan tak ikut wira-wiri urusan Pilpres 2024 meskipun JK masih berambisi menjadi kingmaker bagi Anies Baswedan. Itu terbukti dari beberapa pernyataannya yang berpihak pada Anies. Zulfan juga menambahkan, selama ini JK dikenal sebagai tokoh politik dengan hal-hal yang positif dan berbagai prestasi. Oleh karena itu JK sebaiknya kata dia mempertahankan gelar baik tersebut. Di sisi lain, dari beberapa survei, Anies juga tidak bisa keluar dari posisi 3 besar dan masih kalah oleh Ganjar dan Prabowo. Ini masuk akal sih, tapi seberapa besar kekuatan politik yang dimiliki oleh JK sehingga masih pede untuk mengusung Anies di 2024? Seorang pengamat politik dari Lingkar Wajah Kemanusiaan atau Lawan Institut, Muhammad Muailimin, membongkar kekuatan besar yang dimiliki oleh JK. Yang diduga itu akan dipakai JK untuk mendukung ambisi Anies Nyapres pada 2024. Muailimin menyebutkan, bahkan JK berani menentang hasrat politik Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, demi Anies. Lantas apa yang dimiliki oleh JK? Ya, popularitas, uang, reputasi, pengalaman, jaringan, semua ada di dalam diri JK. Sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur, JK pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies yang kini sudah cukup populer. Kalau JK turun gunung, tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Bursa Sarnubi, Mahfud MD, Muhajir Effendi, saya pikir akan ada di kutub pendukung Anies. Saya kira MUI dan ormas Islam lainnya tertarik ikut gabung jadi tim suksesnya Anies. Pola penggalangan massa itu seperti Pilgub DKI Jakarta 2017 potensial terulang, papar Muailimin. Lalu sebesar itukah kekuatan JK? Bisa jadi. Walaupun saya kurang yakin ya, ketika nama Mahfud MD juga disebut. Masa sih? Memang Mahfud MD pernah mendukung Prabowo sebelumnya. Tapi untuk mendukung Anies, rasanya turun derajat deh kalau Pak Mahfud ikut juga. Saya kira kita tidak boleh meremehkan kekuatan JK. Walaupun saya yakin bahwa Presiden Jokowi akan punya peran sangat besar dalam pengusungan Capres di 2024, masih banyak kadrun di negara ini. Ada kadrun yang sudah maksimal, ada pula kadrun yang baru belajar. Dari yang berusia tua hingga milenial sampai yang muda-muda, bahkan anak kecil pun ada. Itu tantangan buat Capres nasionalis yang akan memperjuangkan kebinekaan dan persatuan Indonesia. Capres yang kita dukung tentunya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Demokrat sebagai berikut. Pertama,
Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Panik setengah mampus. Perbedaan mencolok SBY dan Surya Paloh saat kadernya tertangkap korupsi. Paloh sengaja lindungi koruptor dan ingkar janji soal partainya dibubarkan. Munafik lo. Joni si kader terbaik dan kesayangan Surya Paloh ternyata malah bikin ulah. Rompi tersangka Joni adalah aib terbesar Nasdem. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Pegiat media sosial John Sitorus mengungkapkan perbedaan mencolok antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketum Nasdem Surya Paloh saat kadernya tertangkap korupsi. John Sitorus mengatakan, ketika kader Demokrat menjadi tersangka korupsi, maka SBY langsung memecatnya, seperti dalam kasus Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Lain dengan SBY, saat Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS, Surya Paloh justru mengundang Anies untuk melakukan konferensi pers dan bahkan membela kadernya yang korupsi sebesar 8 triliun rupiah itu dengan mengancam Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Surya Paloh menyampaikan pandangannya yang cenderung membela Johnny Plate. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo Rabu 17 Mei. Paloh meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penetapan tersangka yang disematkan kepada Johnny oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, ada hal yang dirasa tidak sepadan dengan posisi Plate yang dinilai begitu berharga, baik di pemerintahan ataupun di Partai Nasdem. Paloh mengatakan pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus tersebut. Tapi ya seperti itulah Surya Paloh membuat keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan. Salah satu janji yang mungkin menjadi bumerang bagi Paloh sendiri adalah janji akan membubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan yang dilontarkan Paloh pada 2013 silam itu kembali diungkit dan ditagih oleh pegiat media sosial Denis Siregar setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Badan Layanan Umum BLU Bakti. Dalam pernyataannya 10 tahun yang lalu, Paloh menyebut Nasdem akan bertanggung jawab jika ada kadernya yang melakukan tindakan tercela, bahkan akan mengevaluasi keberadaan partainya itu kalau anggotanya ketahuan korupsi. Mengetahui hal itu lewat sebuah cuitan, Denis Siregar kemudian mengunggah tangkapan layar artikel yang berjudul berikut ini. Surya Paloh, kalau kadernya korupsi, Partai Nasdem lebih baik bubar. Pernyataan Surya Paloh yang akan bertanggung jawab dan akan mengevaluasi keberadaan partainya kalau anggotanya korupsi sangat bertentangan dengan prinsip Surya Paloh pada saat ini. Surya Paloh seperti memberikan perlindungan kepada Johnny Plate. Namun, publik se-Indonesia tahu bahwa janji Surya Paloh hanya omong kosong karena sampai kasus Johnny Plate terjadi, Partai Nasdem masih belum ada tanda-tanda dibubarkan. Bahkan kini masih ada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019. Padahal kalau dipikir-pikir, angka korupsi yang melibatkan Johnny Plate diperkirakan merugikan negara hingga 8 triliun. Bukan uang kecil itu. Juga mustahil rasanya kalau korupsinya dilakukan demi kepentingan pribadi. Jika lantas ada dugaan bahwa korupsi proyek BTS ala Johnny Plate ini ada sebagian uang yang mengarah ke partai asalnya, bahkan diduga dipergunakan sebagai dana kampanye Pilpres 2024 yang bahkan tahapan resminya belum dimulai. Tak bisa disalahkan juga, meskipun masih perlu dibuktikan saat persidangan nanti. Namun, berharap seorang Surya Paloh menepati janji adalah kesia-siaan. Sama seperti janji Anas Urbaningrum bahwa dirinya siap digantung di Monas jika korupsi terkait Wisma Atlet di Hambalang terbukti. 1000 dalih dan alasan rasanya akan siap dilontarkan oleh Bang Paloh DKK. Jangankan membubarkan partai, mungkin bersikap tegas dan meminta kadernya itu bertanggung jawab dan takkan pernah memakainya lagi setelah bebas masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Anda percaya? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.